Rasul halaman 8 hadis yang bawah. An Abdurrahman ibni Abi Bakrata an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun qala man tola umuruhu wa hasuna amaluhu qala fa ayyun nasi syarrun qala man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang paling baik itu? Beliau bersabda, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lalu orang tersebut bertanya lagi, lalu bagaimana orang yang paling buruk itu? Beliau bersabda, orang yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Berkaitan dengan hadis tersebut, Ustadz, alhamdulillah setiap malam saya dibangunkan Allah sholat malam. Setiap berdoa pasti saya panjatkan permohonan ampun dan bertaubat kepada Allah. Tetapi hati saya masih saja berkata antara diampuni apa belum. Karena kira-kira tahun 2010 sampai 2011 saya banyak melakukan zina, sehingga bila saya teringat kejadian-kejadian itu, yakni berzinanya dengan banyak perempuan, saya merasa takut sekali. Apalagi di antara perempuan-perempuan itu ada yang suaminya telah meninggal belum sempat minta maaf. Maka dari itu Ustadz, saya mohon pencerahannya. Sekarang umur sudah 65 tahun. Lah kok tertawa ini? Udah apa? Ya alhamdulillah ini. Ya toh? Alhamdulillah. Ajal belum datang menjemput, hatinya terbuka, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini zina. Sehingga masih ada waktu, asal tobat nasuha betul. Tapi kalau nanti suatu hari ada wanita yang mau dikumpuli terus zina lagi, lah ini tobat kapok lombok, udah main-main dengan Allah. Jadi tobat betul. Ya ayyuhalladzina amanu, coba diingat itu. Quran surat At-Tahrim ayat 8 ya. Surat At-Tahrim nomor surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu
dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Di situ Allah buka dengan huruf nida, huruf panggil ya. Ya ini dalam bahasa Arab harfun nida lil qarib, huruf panggil dekat. Harfun nida lil mutawassit, huruf panggil sedang. Harfun nida lil ba'id, huruf panggil jauh. Jadi seakan-akan melalui seruan ini Allah hendak mengatakan pada hamba-hambanya yang telah mengaku beriman, "Wahai hamba-hambaku yang telah menyatakan dirinya beriman, yang saat ini sedang sangat jauh dariku, atau yang kedekatannya denganku sedang-sedang saja, atau yang saat ini sangat dekat sekali denganku, semuanya tanpa kecuali hamba-hambaku yang telah menyatakan dirinya beriman, baik saat ini sedang sangat jauh dariku, atau sedang kedekatannya sedang-sedang saja, atau sudah sangat dekat sekali. Kalau kamu masih merasa punya iman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Ya, harfun nida ya itu fungsinya memanggil yang jauh, memanggil yang sepertengahan, memanggil yang dekat. Selama dia masih punya iman, mengaku beriman kepada Allah dan merasa masih punya iman, maka dengarkan seruan Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat yang semurni-murninya itu berarti berhenti total dari kemaksiatan yang dilakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melanjutkan kemaksiatan itu sedang mereka mengetahui. Berhenti total dari perzinaan. Konteks pertanyaan tadi. Siapapun yang menggoda, secantik apapun nanti, kalau ada yang menggoda lagi, sudah, jangan dituruti. Berhenti total, berhenti total. Kalau itu bisa dilakukan, ada harapan. Dan tobat nasuha itu pasti diterima oleh Allah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Kalau kamu betul-betul tobat nasuha, Tuhanmu yaitu Allah akan ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau dosa kesalahan sudah diampuni oleh Allah, maka yang terjadi wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Allah akan masukkan kamu ke dalam surganya. Ini Allah. Ingat, Allah itu Ghafir, Allah itu Ghaffar, Allah itu Ghafur. Baik Ghafir, Ghaffar, Ghafur semuanya dipakai dalam Al-Quran. Allah itu punya sifat Maha Pengampun, Ghafir. Kalau dosanya kecil, maka Allah akan ampuni dengan sifat Allah yang Ghafir. Kalau dosanya sedang, Allah akan ampuni dengan sifat Allah yang Ghaffar. Dengan catatan tobat nasuha. Kalau dosanya berat, banyak, melampaui batas, israf,
Allah akan ampuni dengan sifat maha pengampun Allah, yaitu Ghafur, dengan catatan tobat nasuha. Maka di Quran sering kita temukan kadang Allah itu Ghafir, Allah Ghaffar, Allah Ghafur. Apakah sama? Sama, maha mengampuni, tetapi kualitas dosa yang diampuni beda. Kalau Ghafir itu dosa-dosa kecil, Ghaffar dosa pertengahan, Ghafur dosa yang berat, besar. Dengan catatan tobat nasuha. Dan ada kabar gembira dari Allah bagi hamba-hambanya yang israf, bergelimang dosa. Ibarat dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak buih pasir di pantai. Namun jika dia mau tobat nasuha kepada Allah, ingat kabar gembira yang Allah berikan. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56 itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan, ya ibadiyah, katakan, wahai hamba-hambaku yang sedang jauh dariku, yang sedang pertengahan denganku, atau yang sangat dekat denganku. Bahkan hamba Allah yang penuh dengan kemaksiatan, selama dia mau bertobat, tobatan nasuha, itu masih diakui oleh Allah sebagai hambanya. Harusnya qul ya ibadi. Tapi ayat itu qul ya ibadiyah, ya-nya ada fathahnya. Kalau hamba-hambaku sesuai dengan bahasa Arab itu harusnya ya ibadi, ya sukun. Tapi di situ menjadi ya fathah. Itu menandakan sangat dekat sekali hubungan hamba yang mau bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, sehingga didekatkan oleh Allah, ada pada sisinya. Meski dulu pernah melakukan israf, kemaksiatan yang melampaui batas. Israf itu sesuatu yang melampaui batas. Jadi berfoya-foya dalam kemaksiatan, dosa-dosa besar terus dilakukan. Tapi kalau dia mau tobat kembali kepada Allah, ingat kabar gembira dari Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, kecuali dosa syirik. Nah, ayatnya ditutup ini, innahu huwal ghafur. Innahu huwal ghafurur rahim. Kata ghafur di sini menunjukkan ini sebanding dengan israf. Israf dosa yang sangat banyak, dosa-dosa besar, maka kalau dia mau tobat, Allah akan ampuni dengan sifat maha pengampun Allah, yaitu ghafur. Jadi ghafur di sini sejalan dengan israf. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ikuti langkah-langkah tobat yang ditunjukkan oleh ayat 55. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tungsarun. Kembali pada Tuhanmu. Kembali pada Tuhanmu, tunduk patuh kepadanya. Wa aslimu, serahkan diri totalitas kepada Allah. Seperti Bapak tadi yang bertanya, sebelum ajal menjemput, meski berada di usia yang dibilang lanjut, namun hati terbuka
sehingga kembali kepada Allah dengan penuh ketundukan, serah diri betul kepada Allah, totalitas. Min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tungsorun, sebelum datang azab Allah sehingga tidak bisa ditolong lagi. Orang itu kalau sudah datang azab Allah, nyawa sudah di kerongkongan, pintu tobat tertutup rapat. Wis diparani malaikat Israel terus tobat, ndak diterima tobatnya. Kenapa? Karena wis ngerti mati mesti. Datangi malaikat Israel, ya Rabb tubtu ilaiki ya Rabb. Wahai Allah, aku tobat padamu. Wes enggak ditompo, nyawa sudah di kerongkongan. Cara kembali yang baik kepada Allah bagaimana? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayatiyakumul adzab baghtah wa antum la tash'urun. Ikuti sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu, yaitu apa? Al-Quran. Ikuti Al-Quran, ikuti tuntunan Rasulullah. Ikuti Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu betul-betul berserah diri, totalitas sepenuhnya kepada Allah. Sebelum datang azab baghtah secara tiba-tiba. Baghtah itu lebih cepat daripada kedipan mata. Jadi tiba-tibanya di situ punya sifat lebih cepat daripada kedipan mata. Pelaku-pelaku maksiat yang tidak mau bertobat, hati-hati, azab itu lebih dekat, lebih cepat daripada kedipan matanya. Kalau sudah datang azab itu, wa antum la tash'urun, kita tidak merasa bahwa sebetulnya azab itu sudah baghtah, sangat cepat, sangat dekat dengan pelaku maksiat, namun dia tidak merasa. Zina terus tapi tidak pernah sakit, ya toh? Zina terus tapi keuangannya lancar-lancar saja, karir pekerjaannya juga mulus-mulus saja. Itu namanya istidraj. Sehingga azab sudah semakin dekat, dia tidak merasa. Kalau azab sudah datang, dia menyesal. Antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dia menyesal, akan mengatakan, ya hasrata, duhai alangkah besar penyesalanku, ala ma farrattu fi jambillah, karena kelalaianku terhadap Allah, wa in kuntu laminas sakhirin, dan dulu aku termasuk orang-orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Berbuat maksiat itu berarti menentang Allah, mengolok-ngolok ketentuan-ketentuan dari Allah. Tinggal menyesal penyesalan yang tiada guna. Dan penyesalan pasti datang di belakang. Tidak pernah penyesalan ada di depan. Pasti datang di belakang. Maka bagaimana kita biar jangan menyesal di kemudian hari, penyesalan yang tiada guna. Nah, kembali pada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat nasuha, mohon ampun pada Allah, istighfar, mohon ampun pada Allah, berhenti total dari perbuatannya, tidak pernah mengulanginya lagi, dan tutup perbuatan buruknya dengan amal baik, amal soleh sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan demikian dinilai oleh Allah tobat nasuha. Dan mohon pada Allah harus disertai keyakinan. Jangan ragu-ragu. Kita doa pada Allah, mohon ampun pada Allah, kita yakin Allah pasti akan kabulkan. Karena Allah telah buat janji itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa hambaku jika dia memohon kepadaku. Ini Allah. Kalau Allah sudah ampuni kesalahan dan dosa hambanya, Allah tidak akan ungkit-ungkit lagi dosanya. Allah tidak akan ingat-ingat lagi dosa seorang hamba. Beda dengan kita. Ada orang yang menyalahi kita, sudah kita maafkan di lisannya, sudah saya maafkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih kita ingat-ingat terus. Masih kita ungkit-ungkit terus. Lah apa kamu tidak ingat? Dulu 5 tahun yang lalu kamu pernah memfitnah saya. Loh, padahal dulu sudah dimaafkan, tapi masih diingat terus. Tapi kalau Allah, meski hambanya bergelimang dosa, kalau sudah tobat nasuha, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lupakan sudah. Allah gak akan ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Dan Allah tidak pernah mengungkit kesalahan hambanya. Tapi kita makhluk terus mengungkit-ungkit kesalahan makhluk yang lain. Lesannya sudah mengucapkan kata maaf minimal setahun sekali loh. Pas Idul Fitri itu sedaya kalepatan dalam nyuwun pangapunten ya padha-padha. Sing tuwa akeh salahe yo nan. Kowe tak apura, mugi-mugi maslahat dunia akhirat. Selesai ujung baru mingket wis dieling-eling meneh. Kae lho aja kaya fulan kae ya, fulan kae ngene. Lah kok jenengan apura Pak, apura Bu. Lah piye witekno wong bakdo? Bakdo nek ra ngapura ya piye jane atiku durung ngapura. Lah terus kenapa lisannya ngapura? Minimal setahun sekali. Itu sudah saling memaafkan. Padahal orang Islam itu tanda bukti ketakwaan untuk menjadi pemaaf tidak harus pas Idul Fitri. Setiap detik kita harus menjadi pemaaf. Kalau sudah memaafkan, orang pemaaf tidak pernah mengingat kesalahan orang lain. Orang yang punya jiwa pemaaf tidak pernah akan mengungkit kesalahan masa lalu. Ya, mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah. Ya, ada lagi?